Jadi kitab sucinya kaum Flat Earth atau Flat Earth Society itu adalah buku karangannya Samuel Robotham yang diberi judul Earth Not a Globe. Bumi tidak berbentuk bulat. Pengembangan dari buku Earth Not a Globe itu kemudian diterbitkan sebagai bundling buku 8 jilid yang dijuduli Common Sense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita di program Islam Futuristik episode yang ke-12. Kita bersyukur pada Allah masih berkesempatan untuk terus menambah wawasan kita, dan ini terkait dengan bagaimana umat Islam ikut berperan dan mengembangkan pemikirannya, mindsetnya terhadap peradaban yang terus sedang maju ke masa depan. Kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, dengan bersandar kepada teks-teks dari dalam Al-Quran dan memanfaatkan data-data ilmu pengetahuan dan teknologi agar umat Islam ini terus berada di jalan yang benar, ya, terkait dengan bagaimana peran kita dan posisi kita untuk mengikuti perkembangan zaman, bukan ditinggalkan apalagi dilindas oleh pergerakan zaman dan peradaban. Oke, sahabat sekalian, di episode yang lalu, episode yang ke-11, kita sudah mulai melakukan kajian tentang planet bumi kita ini. Khususnya terkait dengan bentuknya, apakah planet bumi ini berbentuk bulat ataukah berbentuk datar? Sebuah fenomena yang sedang ramai menjadi kajian ya di sekitar kita, baik offline maupun online, ya, dikarenakan banyak sekali yang terlibat dan berminat untuk ikut terlibat di dalam perdebatan yang sedang terjadi itu. Dikarenakan memang teknologi internet ini sedemikian cepat dan berperan besar untuk menyebarkan fenomena ini ke segala penjuru muka bumi ini. Nah, kita di episode yang lalu sudah membangun kesimpulan bahwa bumi ini tidak mungkin datar. Tidak mungkin berbentuk lempeng seperti koin gitu, atau bahkan cakram. Pasti berbentuk bulat. Ya, kita sudah mengambil satu sudut pandang sebuah cara untuk membuktikan bahwa benda yang berputar, dalam konteks ini adalah benda langit yang berputar, maka dia akan cenderung untuk berbentuk bulat. Dikarenakan terjadi keseimbangan antara massa, ya, yang berperan pada gravitasi, dan kemudian ketika dia berputar memunculkan keseimbangan antara gaya gravitasinya dengan gaya sentripetal, sentrifugalnya, dan kemudian kecepatan putarnya itu plus bahan dari benda yang sedang berputar itu. Kalau dia semakin lembek, semakin bleber, ya, membentuk piringan, cakram, tapi semakin solid dia akan membentuk bulatan. Nah, dengan cara itu kemarin kita sudah membangun kesimpulan bahwa bumi ini adalah bola atau benda langit yang berbentuk bulat. Ya. Sebetulnya banyak cara teknik untuk memberikan bukti-bukti bahwa planet bumi ini berbentuk bulat. Nanti ke episode-episode yang lain kita akan mencoba mengkaji lebih detail fenomena-fenomena keseharian yang terjadi di sekitar kita yang menunjukkan bahwa bumi ini sebetulnya adalah planet yang berbentuk bola atau berbentuk bulat.
Oke ya, itu poin 1. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian adalah melengkapi background tentang munculnya konsep bumi datar ini. Sebelum nanti kita mengeksplor dari dalam kitab suci ya. Tapi kita kali ini akan mencoba mengeksplor kitab suci mereka dulu. Kalangan bumi datar ini punya kitab suci yang dijadikan pegangan ya, buku induk yang dijadikan pegangan konsep bumi datar itu. Di episode yang lalu kita sudah memberikan gambaran, sudah saya berikan informasinya bahwa sebetulnya konsep bumi datar ini sudah ribuan tahun yang lalu, tetapi secara modern kemudian dimunculkan oleh seorang berkebangsaan Inggris yaitu Samuel Robotham. Dia lahir di tahun 1816 dan meninggal di tahun 1884. Nah, dia itu lahir di zamannya terjadi pertentangan antara kelompok gereja atau kalangan gereja yang memegang otoritas sangat kuat di zaman itu dengan kalangan ilmuwan, di mana memunculkan banyak korban di kalangan ilmuwan, di antaranya adalah Galileo Galilei yang abad ke-17 itu dihukum seumur hidup sampai matinya ya. Jadi Anda bisa membayangkan betapa kuat otoritas gereja di kalangan masyarakat Eropa pada waktu itu. Nah, di abad ke-19 itu lahirlah Samuel Robotham ini dan dia adalah sangat pro kepada pemikiran gereja. Dia punya satu komunitas yang disebut sebagai komunitas Owenism yang mengkaji teks-teks dari dalam Alkitab dan kemudian dikaji dalam komunitas itu untuk dikemukakan pada masyarakat ya. Jadi mendukung konsep-konsep yang dikemukakan oleh gereja. Owenism ini dikenal memiliki pemikiran-pemikiran filsafat yang agak aneh ya, yang menentang pemikiran-pemikiran ilmiah pada waktu itu. Di antaranya adalah konsep tentang bumi yang berbentuk datar itu. Nah, si Samuel Robotham ini jago debat dia. Jago debat di mana-mana ya, disebut sebagai Christian polemicist. Jadi jago berpolemik dalam ajaran Kristen itu. Dia membuat konsep itu dalam pamflet yang disebarkan kemana-mana sebanyak 16 halaman. Pamflet inilah yang dijadikan dasar oleh dia ya, atau menjadi media bagi dia untuk mengembangkan konsep bumi datar yang berbasis pada ajaran Alkitab. Dia berani melakukan debat dengan siapapun termasuk dengan para ilmuwan. Karena memang kondisi waktu itu sedang terjadi perdebatan panas antara pemikiran-pemikiran gereja dengan pemikiran-pemikiran ilmiah yang berbasis kepada pengamatan-pengamatan langsung di lapangan. Sejak ditemukannya teleskop ya di abad 15-16 yang semakin bagus ya, sampai dilakukan pembuktian oleh Galileo Galilei itu, maka para ilmuwan bersandar pada empirisme. Sedangkan kalangan gereja bersandar kepada pemikiran-pemikiran filsafat dan teks-teks Alkitabnya, ya, tidak kepada pendekatan yang bersifat empirik seperti dilakukan oleh para ilmuwan. Ya. Jadi ini menjadi background yang sangat menarik bahwa di zaman itu sangat heboh pertarungan pemikiran antara pengaruh gereja dengan pengaruh dari para ilmuwan. Oke. Jadi pencetusnya adalah Samuel Robotham yang sesungguhnya dia bukan seorang ilmuwan astronomi. Dia seorang medical doctor ya, atau dokter medis. Backgroundnya adalah seorang ya dokter, lebih kepada biologi dan kimia. Untuk pengobatannya dengan kimia dan memahami tubuh manusia, itu terkait dengan ilmu biologinya. Tetapi dengan berani dia kemudian membuat konsep tentang astronomi yang disebut sebagai zetetik astronomi. Jadi ini konsep yang bertentangan sama sekali dengan yang dikemukakan oleh para ilmuwan astronomi pada waktu itu. Tetapi sekali lagi karena dia jago debat, maka dia berani menantang siapa saja untuk melakukan debat terbuka bahkan.
Wah, dia sering kali menang di dalam debat itu karena memang jago berdebat. Meskipun pada suatu ketika dia kalah dan kemudian lari dari forum debat itu ketika tidak bisa menjelaskan pertanyaan dari forum yang juga para ilmuwan, yaitu tentang kenapa kapal laut ya yang berangkat dari pelabuhan kemudian menjauh ya ke arah ufuk ke cakrawala sana, itu dia akan mengalami fenomena seperti tenggelam. Jadi semakin jauh kapal laut itu dari tepi pantai, maka dia akan semakin turun, lambungnya tidak kelihatan. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, dan akhirnya kelihatan cerobongnya, dan kemudian tenggelam, hilang. Dia tidak bisa menjelaskan itu dan kemudian meninggalkan forum itu. Karena ini adalah fenomena umum ya, yang waktu itu juga menjadi bagian dari argumentasi untuk menunjukkan bahwa sebetulnya permukaan bumi itu melengkung, bukan datar seperti yang dia kemukakan. Oke, tetapi komunitas ini sangat gigih menyebarkan ajaran dari Alkitab. Bukan hanya oleh Samuel Robotham, debat itu dilakukan secara terbuka antara dia atau kelompoknya dengan para ilmuwan, tetapi dari pengikut-pengikutnya juga dengan sangat berani melakukan debat-debat secara terbuka. Semuanya berbasis dari ajaran gereja, ya flat earth itu. Karena itu mereka disebut kelompok ini sebagai Christian Polemicists. Jago berpolemik, jago berdebat dengan berbasis kepada konsep yang diusung dari Alkitab. Nah, di antaranya adalah yang sangat populer waktu itu adalah John Hamden. Dia ini juga jago berdebat, bahkan berani menantang seorang ilmuwan besar pada waktu itu. Seorang ilmuwan di bidang biogeografi yang namanya tercatat di dalam sejarah ilmiah dan sering mendapatkan medali-medali dari kalangan ilmiah, yaitu Alfred Russel Wallace. Mungkin Anda pernah mendengar nama Alfred Wallace ini ketika membaca buku biologi, karena dia menyodorkan atau mengajukan sebuah teori tentang penyebaran spesies makhluk hidup yang berbeda-beda ketika wilayahnya berbeda. Spesies yang ada di Asia, di Australia, di Amerika, di Eropa, itu bisa berbeda-beda. Ya. Itu dikarenakan pengaruh dari geografi. Ya, jadi ini adalah seorang ilmuwan terkemuka di zaman itu. John Hamden berani berdebat secara terbuka dengan Wallace dan disaksikan oleh masyarakat secara terbuka. Tetapi menariknya dalam perdebatan itu berakhir dengan John Hamden masuk penjara. Karena dia melakukan perdebatan yang sangat panas, melakukan merendahkan ilmuwan dan kemudian mencemarkan nama baik, bahkan melakukan penipuan-penipuan data secara ilmiah. Maka dia dituntut oleh kalangan ilmuwan dan akhirnya masuk penjara. Sahabat sekalian, itu adalah awal dari munculnya Flat Earth Society. Jadi Anda melihat bahwa perdebatannya sudah sangat panas di zaman itu, ya, sudah sangat panas. Naik turun, kemudian akhirnya mulai menurun di Eropa dan kemudian dilanjutkan ke Amerika. Ini ada salah satu pengikut Flat Earth, ya, pengikutnya Samuel Robotham itu yang mengembangkan ini, berhasil mengembangkan ini di Amerika dengan cara menyebarkan bukunya si Samuel Robotham itu. Jadi kitab sucinya kaum Flat Earth atau Flat Earth Society itu adalah buku karangannya Samuel Robotham yang diberi judul Earth Not the Globe. Bumi tidak berbentuk bulat. Awalnya cuma 16 halaman pamflet, ya. Tetapi kemudian didorong oleh salah seorang pengikut dari Samuel Robotham, yaitu William Carpenter, di mana dia ini juga bukan ilmuwan, dia ini pemilik perusahaan penerbitan buku, ya, publisher. Dia melihat bahwa pemikirannya si Robotham ini kontroversial dan akan
kalau diterbitkan jadi buku akan menjadi buku yang bestseller, ramai akan dibaca oleh orang. Nah, dia melihat peluang bisnis itu dan kemudian mendorong Robotham untuk membuat buku dari 16 halaman pamflet dikembangkan menjadi 430 halaman. Jadi tebal sekali bukunya, diterbitkanlah oleh William Carpenter itu. Dengan segala kontroversinya berkembanglah di Inggris, di Eropa, dan kemudian lebih berkembang lagi ketika Carpenter ini pindah kemudian ke Amerika. Di sana dia membuka penerbitan dan diterbitkan lagi dalam jumlah yang besar sambil menggandeng sebuah gereja di Illinois ya untuk mempromosikan itu. Sebuah gereja Christian Catholic Church ya di Illinois yang ikut mendorong penyebaran faham bahwa bumi itu sesungguhnya adalah datar menurut Alkitab. Meskipun itu ditentang oleh kalangan ilmiah. Nah, di Amerika ini berkembang dikarenakan William Carpenter ini menerbitkan buku itu dalam jumlah yang besar dan kemudian bahkan mengembangkan dengan judul-judul yang berikutnya. Di antaranya dia mengembangkan atau menerbitkan buku 8 jilid ya, yang diberi judul Proving the Earth Not a Globe. Ya, jadi dikembangkan dari Earth Not a Globe, bumi tidak berbentuk bulat, ditambah Proving the Earth Not a Globe. Bukti bahwa bumi itu tidak bulat. Itu bahkan dibikin berjilid-jilid sampai 8 jilid dan kemudian dibundling oleh William Carpenter ini dengan judul Common Sense. Ya, common sense itu adalah pendapat umum lah ya. Perasaan seseorang ketika melihat fenomena di sekitarnya dan kemudian orang lain mengatakan iya, maka itu disebut sebagai common sense. Jadi pengembangan dari buku Earth Not a Globe itu kemudian diterbitkan sebagai bundling buku 8 jilid yang dijuduli Common Sense. Artinya apa? William Carpenter ini mencoba menyebarkan opini. Common sense itu adalah opini, bukan penelitian yang berbasis pada empirik. Empirik itu penelitian teknis secara saintifik dengan bukti-bukti data-data yang tidak terbantahkan. Itu adalah empirik ya, saintifik. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia melakukan pembuktian-pembuktian secara common sense. Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran kepada Anda tentang common sense ini. Common sense itu adalah pendapat umum, ya, pendapat umum. Jadi misalnya contoh nih, ketika kita melihat matahari terbit dari timur, kemudian ke atas, kemudian tenggelam, ya, besok terbit lagi, tenggelam lagi. Kemudian apa common sense-nya? Kita mengatakan matahari itulah yang terbit dari timur dan dia yang bergerak mengitari bumi kita. Itu common sense. Padahal ketika nanti diteliti secara ilmiah, itu bisa saja ternyata nggak begitu. Ternyata bisa sebaliknya. Bukan matahari yang mengitari bumi, melainkan justru bumilah yang mengitari matahari. Ya, dia melakukan opini melalui common sense. Oke, tentang matahari yang bergerak mengitari bumi. Yang kedua, kalau ditanya, matahari dan bumi itu besar mana kira-kira? Maka common sense akan mengatakan besar planet bumi atau besar bumi dibandingkan matahari. Karena matahari yang terlihat itu cuma sebesar bola basket. Sedangkan bumi yang kita diami ini dihuni oleh miliaran manusia. Itu common sense. Padahal ketika nanti diamati dengan menggunakan peralatan astronomi, barulah ketahuan bahwa sesungguhnya bumi ini dibanding matahari itu nggak ada apa-apanya. Besar sekali matahari itu. 1,3 juta kali dibandingkan dengan bumi kita ya, saking besarnya ya. Common sense. Ada lagi misalnya contoh yang lebih dekat. Kalau kita melihat rel kereta api ya, kelihatanlah semakin jauh dia semakin menyempit.
Maka kalau kita tanya kawan di sebelah kita bagaimana rel kereta api itu sejajar ataukah menyempit? Ya menyempit. Siapapun melihat dengan menggunakan matanya akan kelihatan menyempit. Kecuali kita berjalan terus mengikuti rel itu sepanjang ada rel itu, maka kita baru tahu bahwa rel itu sesungguhnya tidak menyempit tetapi sejajar. Nah, common sense orang-orang yang belum mengalami, melihat, membuktikan secara empirik akan mengatakan bahwa rel itu menyempit. Dan seterusnya ini bisa kita gunakan untuk melihat atau mengamati apapun dan menyimpulkan secara common sense ataukah secara ilmiah. Contoh lagi ya, ini karena ini perlu saya tekankan, perlu saya sampaikan karena sebetulnya konsep bumi datar itu didasarkan pada common sense itu, bukan penelitian ilmiah. Ya, kalau Anda melihat background dari orang-orang yang mengembangkan flat earth itu bukan background ilmiah di bidangnya. Bukan ilmuwan di bidang geografi atau astronomi atau fisika atau bukan. Mereka tidak begitu paham tentang itu tetapi berani mengemukakan opini-opini ya, bukan teori karena teori harus dikembangkan secara saintifik. Ini opini-opini, pendapat berdasarkan pendapat umum, common sense. Nah, ini contohnya banyak lantas di sekitar kita. Misalnya nih, kita naik kereta api. Kereta api bergerak ke utara, ya. Kita bersama anak kita. Kemudian anak kita melihat keluar jendela ketika kereta api itu bergerak dengan kecepatan katakanlah 100 km per jam. Apa yang terlihat di luar jendela? Kelihatanlah pohon-pohon itu bergerak berlawanan arah dengan kereta api kita. Maka anak kecil itu bisa berkesimpulan bahwa, loh kok pohon-pohonnya bergerak ya? Kok tiang-tiang listriknya yang bergerak ya? Semua benda-benda yang ada di luar kereta api ini yang kelihatan bergerak ke arah sebaliknya. Nah, itu common sense. Kalau kendaraan ini semakin besar, kereta api, kemudian katakanlah Anda naik pesawat, melihat keluar pesawat, maka karena kita bersama dengan banyak orang yang duduk di dalam pesawat itu dalam kondisi diam, relatif diam di situ, maka kita akan melihat sesuatu yang ada di luar kendaraan kita lah yang bergerak. Padahal sesungguhnya kendaraan kita lah yang bergerak, katakanlah ke utara, dan kemudian yang di luar kita akan terlihat ke selatan. Nah, itu lagi-lagi common sense. Jadi bukan berarti kalau kita melihat secara mata telanjang ini, melihat matahari itu terbit dari timur, kemudian bergerak tenggelam di barat, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah mataharinya yang bergerak. Belum tentu. Itu harus dilakukan pengamatan secara empirik dan kesimpulannya ternyata adalah justru buminya yang sedang berputar, bergerak relatif terhadap matahari. Bergerak dari barat ke timur putarannya sehingga matahari itu terlihat bergerak dari timur ke barat. Oke, jadi ini poin yang sangat penting bagi kawan-kawan atau bagi komunitas flat earth ya, komunitas bumi datar. Bahwa konsep ini sesungguhnya tidak dikembangkan dengan mengikuti metodologi ilmiah, melainkan dikembangkan dengan common sense. Itu yang dilakukan oleh William Carpenter ketika berada di Amerika. Dia menerbitkan buku-buku yang kontroversial itu, bahkan kemudian memunculkan lagi satu buku yang judulnya adalah 100 bukti bahwa bumi itu berbentuk datar dan seterusnya. Memang bukunya sangat laris, berkembang atau ya terjual dalam jumlah yang besar dan menjadi bahan perdebatan-perdebatan di tahun itu. Tetapi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, bukti-bukti ilmu pengetahuan yang lebih saintifik, lebih ilmiah, apalagi teknologi yang semakin berkembang seperti ini, orang semakin mudah untuk mendapatkan fakta, bukti bahwa bumi ini berbentuk bulat, bukan berbentuk datar. Nah, seperti yang saya kemukakan di episode yang lalu, ya, bahwa sebetulnya kalau Anda mau dengan sangat mudah, Anda akan melihat bahwa benda-benda langit itu sesungguhnya memang berbentuk bulat, terutama yang masuk kategori planet. Dengan hanya membeli teleskop ya, yang amatiran saja, maka Anda akan sudah bisa melihat
benda-benda langit itu berbentuk bulat, kecuali dia bukan planet batu-batuan, yaitu bentuknya berenjul-berenjul tidak beraturan, atau komet, atau asteroid dan semacamnya, yang itu bukan planet. Tetapi ketika planet dengan kecepatan putar berotasi pada dirinya, pada kecepatan tertentu, dengan massa jenis tertentu, ya, terjadilah keseimbangan gaya-gaya gravitasi dan gaya lempar keluar sentrifugal dan sentripetalnya dan kecepatan putarnya, maka pasti bentuknya adalah bulat. Nah, sahabat sekalian, di era modern ini di mana manusia telah melakukan pergerakan-pergerakan yang sangat jauh, ya, lintas pulau, bahkan lintas benua, bahkan kemudian berkeliling dunia, sesungguhnya dengan mudah kita bisa membuktikan bahwa bumi itu bulat bentuknya. Ya, di zamannya abad pertengahan saja ketika melakukan perjalanan melalui lautan, ya, maka dia akan menemukan kalau seseorang naik kapal laut bergerak katakanlah ke barat terus, maka dia satu ketika akan kembali lagi ke tempat itu. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya bumi itu bulat. Atau kalau di era modern ini naiklah pesawat, ya, dan saya lihat di forum kita ini ada yang menceritakan bahwa di tahun 70-an dia melakukan perjalanan dari benua ke benua, ya, dari Indonesia, Asia, kemudian ke Timur Tengah, ke Eropa, dan kemudian ke Amerika, dan akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Itu menunjukkan bahwa bumi kita ini berbentuk bulat. Seorang kawan saya juga pernah bercerita dia naik Concorde, ya. Concorde itu pesawat punya Prancis yang sudah grounded, sudah tidak beroperasi lagi karena sangat mahal. Nah, Concorde ini bisa terbang di ketinggian 18.000 km, ya, sangat tinggi. Semakin tinggi kita, maka akan semakin bisa melihat permukaan bumi kita, apakah datar ataukah melengkung. Kalau kita masih di permukaan bumi, maka kelihatannya ya cuman sekitar kita, mungkin dia kelihatan datar. Tetapi semakin menjauh, ya, kita naik ke ketinggian, semakin tinggi ke menara, kemudian naik pesawat, kemudian pesawat Concorde, kemudian pesawat luar angkasa, maka kita akan bisa melihat bentuk bumi yang melengkung itu. Nah, kawan saya bercerita bahwa dari Concorde itu ketika melihat keluar jendela, itu sudah mulai kelihatan bentuk lengkung dari permukaan bumi. Apalagi dilihat dari stasiun luar angkasa, di mana beberapa astronot Muslim, ya, ada yang dari Malaysia, ada dari yang dari Uni Emirat Arab, mereka sudah melihat itu dan mereka bersumpah, ya, sebetulnya kata mereka nggak perlu sebetulnya saya bersumpah untuk hal semacam ini. Tetapi karena banyak kawan-kawan kita dari komunitas bumi datar yang mereka tidak percaya bahwa bentuk bumi ini bulat, akhirnya mereka pun bersumpah bahwa saya melihat bentuk bumi ini melengkung permukaannya, bukan mendatar. Ya. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya di era modern ini sangat mudah untuk membuktikan bahwa bumi ini berbentuk bukan dataran tetapi melengkung, dan kalau lengkungan itu diteruskan maka dia akan membentuk bola. Kebanyakan dari komunitas bumi datar itu tidak melakukan pengamatan itu langsung, tetapi menggunakan pendekatan masa iya, jangan-jangan, mana buktinya. Tetapi ketika diberi gambaran atau data-data ilmiah, itu tidak percaya dan kemudian hanya memberikan opini bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mengalami sendiri, itu sebuah keyakinan. Misalnya nih, Anda tanya kepada seorang pilot penerbangan yang antar benua, ya, yang internasional, dia akan dengan sangat yakin memastikan bahwa sebetulnya bumi ini bersifat atau berbentuk bulat, karena dia sudah menyaksikan sendiri dari ketinggian itu.
Apalagi yang melakukan penerbangan bolak-balik antar benua dan bahkan melanjutkan sampai berkeliling dunia, dia sudah bisa memastikan bahwa bumi ini bentuknya bulat, karena kemanapun dia bergerak, ke utara atau ke timur ya, nanti kembali ke tempat itu, ke barat dia akan kembali ke tempat itu, atau menyimpang ke arah tenggara, ke arah barat laut, ke arah ya timur laut dan seterusnya, maka dia akan kembalinya ke situ terus. Itu menunjukkan bahwa bumi kita memang bentuknya bulat. Atau bagi yang akrab dengan dunia komunikasi ya, terkait dengan satelit misalnya, di kalangan kawan-kawan bumi datar mungkin berpendapat bahwa satelit itu tidak ada atau itu sebuah hoax saja. Karena kata mereka internet itu bisa dilakukan dengan BTS itu. Tetapi ya memang ada yang menggunakan BTS, tetapi sekarang sudah dikembangkan semakin jauh ke satelit itu. Kalau Anda misalnya, oke lah, saya kira Anda tidak asing dengan Google Maps, dengan Google Earth ya. Itu adalah kerja dari satelit. Bagaimana satelit itu kameranya bisa melakukan zoom ke permukaan bumi, yang itu tidak mungkin dilakukan oleh BTS itu. Pasti oleh sesuatu yang kamera yang ada di atas sana, jauh di sana. Nah, itu adalah satelit. Bagaimana satelit itu berada di sana dan kemudian berputar mengitari bumi, itu pasti perhitungannya adalah menggunakan perhitungan yang berbasis pada bumi itu bulat. Kalau buminya datar nggak ketemu itu. Sampai hari ini tidak ada kalangan bumi datar yang bisa mengajukan atau menunjukkan, ya, membuktikan melalui teknologi-teknologi, tetapi hanya melakukan klaim-klaim saja secara opini tanpa melakukan pembuktian yang bersifat empirik. Ya. Jadi satelit itu di geostasioner dia berputar-putar mengelilingi bumi ini. Nah, kalau itu tidak dihitung dengan menggunakan rumus-rumus ya, yang berbasis pada gravitasi, yang berbasis pada bumi berbentuk bulat, yaitu pasti tidak akan terjadi. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini ya. Poin pentingnya adalah bahwa konsep bumi datar itu tidak dikembangkan melalui pendekatan-pendekatan yang saintifik dan tidak dikonsepkan oleh ahlinya yang menguasai di bidang itu, melainkan melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat opini, tidak empirik, dan kemudian didasarkan pada keyakinan semata, yang keyakinan itu belum tentu benar adanya. Persepsi terhadap ayat-ayat atau teks-teks dari dalam kitab suci yang awalnya itu adalah dari kitab Kristiani. Nah, menariknya justru di tahun-tahun terakhir ini itu merambah kepada umat Islam yang ikut-ikutan mengambil teks-teks dari kitab sucinya dari dalam Al-Quran dan kemudian membangun opini, lagi-lagi tanpa penelitian secara empirik, opini dan persepsi saja bahwa katanya Al-Quran ternyata mendukung bumi datar. Naudzubillah. Sahabat sekalian, di episode yang berikutnya kita akan mencoba mengkaji ayat-ayat dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sebetulnya bagaimanakah Al-Quran bercerita tentang bentuk bumi itu? Tentu kajiannya harus secara holistik dan mengikuti kaidah-kaidah data-data yang saintifik, yang empirik, sambil terus berbasis kepada ayat-ayat kauniyah secara komprehensif dari dalam Al-Quran Al-Karim. Saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ini memberikan gambaran tentang background ya, munculnya konsep itu dan kemudian memberikan ya, wawasan yang proporsional kepada kita untuk memilih bersikap dan menyimpulkan sebenarnya bumi kita ini bulat ataukah datar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.